Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Marilah kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian, pasal yang ke-41, ayat ke-37 sampai 45. Mari kita buka Alkitab kita mulai membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain alus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akuilah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamakan Yusuf Jafnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini dalam hati kita, mempelajarinya, dan menerapkan pengajaran firman ini dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita lebih jauh mempelajari, mengulas, mengupas, memberikan diri untuk memperhatikan pengajaran Tuhan dari ayat-ayat ini, marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membuka Alkitab, firman-Mu kami sudah baca dan dengarkan. Kami memohon dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon hikmat, kekuatan, dan pengertian dari Roh-Mu, supaya kami bukan hanya tahu dan mengerti, kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang terus mau belajar dan mau dibimbing oleh-Mu, agar hidup kami dalam keseharian kami bermanfaat bagi siapapun, dimanapun kami berada. Berkat-Mu atas kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan ulasan, mengupas pengertian-pengertian dari apa yang dialami oleh Yusuf yang diberikan karunia menafsir mimpi, dan bagaimana Yusuf menyampaikan makna dan strategi mengenai apa yang akan dan sedang terjadi pada kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Firaun pada waktu itu. Dan di dalam apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada Firaun, di mana ia mengusulkan perlu diangkat seorang penilik atas Mesir untuk mengelola masa-masa kelimpahan dan masa-masa kelaparan, agar rakyat, penduduk, bahkan orang-orang di sekitar Mesir dapat menjalankan kehidupan tanpa rasa khawatir dan kebingungan, karena ada masa-masa kelimpahan yang luar biasa, tetapi juga ada masa-masa kelaparan yang sangat mengenaskan. Di sanalah diperlukan seseorang yang dikaruniai karunia kepemimpinan, yang mampu mengelola, bukan saja sebagai pemimpin, tapi mengelola bagaimana mengatur semua berkat yang kelimpahan untuk menjadi sebuah bagian penting menahan masa-masa kelaparan, kesulitan, dan kesusahan, agar rakyat, penduduk, orang-orang di sekitar dapat merasakan berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan pelihara di dalam kerajaan Mesir. Ternyata apa yang diusulkan oleh Yusuf itu disambut dengan baik oleh Firaun. Dan memang tidak ada pada waktu itu, pada masa itu, seorang pun yang punya pemikiran seperti Yusuf.
karena masing-masing memikirkan dirinya atau memikirkan keselamatan keluarganya. Kalaupun ada masa kelimpahan, maka itu hanya mungkin dapat dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal usaha, kekuasaan. Dan bagaimana nantinya kalau ada masa kelaparan, kesusahan. Sehingga di sini bukan hanya berbicara ada orang yang mampu menjadi pemimpin, tapi juga mampu mengelola semua kondisi dan situasi yang ada dalam keadaan limpah maupun dalam keadaan lapar. Siapakah orang yang pantas, layak, memiliki kompetensi yang mumpuni? Pertama tentu orang itu harusnya memahami problematika yang sedang dan akan dihadapi oleh Mesir. Yang kedua, orang itu seharusnya adalah orang yang dikaruniai oleh Allah kepemimpinan, kekuatan, dan otoritas. Terlebih lagi, orang tersebut seharusnya orang yang punya strategi yang baik dalam mengentaskan segala kemungkinan pada waktu limpah maupun kelaparan. Dan Firaun diberikan kepekaan. Tentu ini adalah anugerah umum dari Tuhan Allah untuk Firaun. Sehingga dengan mulutnya dia mengaku, dengan segala apa yang dia perhatikan, bahwa memang yang disembah oleh Yusuf adalah Tuhan yang berdaulat, yang hidup, yang memiliki otoritas atas apapun dan siapapun. Dan pengakuan dari Firaun ini berakhir atau berujung pada pengangkatan Yusuf. Karena Yusuf dinilai memiliki kriteria yang diharapkan menjadi pemimpin yang mampu mengelola, mengatur semua masa-masa limpah dan masa-masa kelaparan, agar eksistensi dan keberlanjutan kerajaan Mesir, kepemimpinan Firaun dapat betul-betul terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Firaun bukan saja mengakui otoritas Tuhan dan kuasa yang bekerja di dalam dan melalui Yusuf, ia juga dengan satu kesadaran penuh memberikan suatu posisi dan hak pada Yusuf yang istimewa. Dan ini sangat luar biasa apa yang diberikan Firaun kepadanya. Tentu ini adalah anugerah umum untuk Yusuf, dan Yusuf memanfaatkan itu menjadi orang kedua di Mesir. Hal-hal seperti ini nampaknya menolong kita untuk mengerti bagaimana Tuhan menggenapkan apa yang dinyatakannya sebelumnya kepada Yusuf melalui mimpi-mimpi. Walaupun prosesnya begitu rumit dan kompleks, mulai dari rencana dia dibunuh, dibuang ke sumur, dijual, diperbudak, dan dipenjara karena fitnah, dan dilupakan oleh orang yang dibantunya, seluruh proses itu merupakan sebuah proses pembentukan sikap, tindakan, dan karakter dari Yusuf. Sehingga Yusuf memiliki kemampuan menetapkan, menentukan, memberikan arah mana yang benar dan mana yang baik. Khususnya berkaitan dengan problem, isu mengenai kelimpahan dan kelaparan. Mengapa kelimpahan menjadi problem? Kalau mengelola kelimpahannya salah dan dipoya-poyakan, dihabiskan, sehingga menimbulkan suatu kondisi tidak ada simpanan atau bahan pangan cadangan. Badan logistik mesti dibentuk sedemikian rupa di tiap-tiap daerah dan khususnya di kota di mana orang Mesir berkuasa. Selain itu, tentunya Yusuf yang diberikan kapasitas yang mumpuni di dalam mengelola, diperlukan juga otoritas agar apa yang dilakukan oleh Yusuf itu betul-betul dapat dilakukan di Mesir, walaupun secara biologis, etnis, maupun secara sosial, Yusuf bukan orang Mesir. Yusuf pendatang, Yusuf narapidana, Yusuf orang yang bukan memiliki pengalaman di dalam pemerintahan. Tetapi kepercayaan Firaun kepada Yusuf memberikan konfirmasi bahwa Tuhan sedang menggenapkan apa yang dirancangnya melalui mimpi Yusuf setelah Yusuf melihat dan menyaksikan kepemimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Tentu bagi Yusuf ini bukan hal yang dianggap remeh, karena Yusuf diberikan kewenangan. Tantangannya banyak karena ia bukan orang Mesir, dia masih muda, bahkan dia belum berpengalaman di bidang pemerintahan, mengatur, menata hubungan dengan daerah-daerah, tempat-tempat nantinya akan dihasilkan panen yang harus dikumpulkan, dan bagaimana strategi pengaturannya, baik pemimpin-pemimpin di daerahnya. Yusuf perlu wewenang, dan wewenang itu tidak tanggung-tanggung, bukan sebagai menteri atau punggawa atau juru bicara atau
orang yang diberikan jabatan khusus menangani logistik, tidak. Yusuf diberikan suatu posisi jabatan kewenangan yang setingkat lebih rendah dari Firaun. Hanya saja Yusuf tidak punya takhta seperti Firaun. Tentu ini hal yang wajar. Yusuf bukan orang Mesir dan juga Yusuf masih muda. Adalah bagian yang penting dari kisah ini bagaimana untuk menahan dan meminimalkan adanya sebuah pergolakan di bawah di rakyat dan kelompok-kelompok yang ada di istana, maka ia dinikahkan dengan seorang dari anak seorang imam. Bahkan Yusuf diberikan nama baru, nama orang Mesir, yaitu Zavnat Pahanea. Zavnat Pahanea, suatu nama yang berkaitan dengan kebijakan orang-orang Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, pembelajaran apa dari apa yang kita baca, pelajari, dan renungkan? Yang pertama, kalau Tuhan sudah menyatakan visinya dan Tuhan memampukan kita untuk menjelaskan dan mendorong kita untuk memberikan hati, menjelaskan secara strategis apa yang harus dilakukan secara konkret mengenai visi yang dipercaya datangnya dari Tuhan, maka kita perlu terbuka hati mendapatkan bimbingan pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menyaksikan bahwa Tuhan ditinggikan, diagungkan oleh orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, yang tidak percaya Tuhan yang kita sembah. Tetapi mereka mau tidak mau mengakui bagaimana kuasa, kekuatan, dan otoritas Tuhan Allah. Dan itu kita diberikan sebuah kewenangan. Dan tentunya Firaun menyadari hal itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita betul-betul membangun sebuah posisi yang baik. Kita diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Tetapi sekaligus kita harus menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, momen-momen itu kita percaya kewenangan kita bukan karena kita punya jabatan yang melekat yang bisa saja kapan diambil, tapi kewenangan kita untuk mengelola kehidupan dan menjadi saluran berkat datangnya dari Tuhan. Supaya betul-betul kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan Allah. Kiranya dengan perenungan singkat dan refleksi yang kita boleh dengarkan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan ini referensi. Karena Bapak Ibu dan Saudara dapat dengan sederhana mencoba untuk memahami kisah ini lalu menerapkannya dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Ikuti terus video-video pembelajaran pada kanal YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran dari kitab Kejadian pasal 41, di mana Tuhan berbicara kepada kami untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin Yusuf dan orang-orang yang ada di sekitar menyadari hal itu, dan kuasa Tuhan bekerja sehingga kewenangan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf itu sungguh sangat luar biasa. Begitu juga kami Tuhan, supaya kami juga diberikan karunia, kewenangan untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi siapapun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, doa kami dengarkanlah ya Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.